Yat, Halo. salaman Salaman terus. Selalu jadi narasumber Iya. di channel saya Andi Farijal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rincian modal usaha konveksi dan keuntungannya. Jadi kita belajar bersama bagaimana sih cara membangun usaha konveksi tersebut supaya bisa berhasil dan bisa mendapatkan keuntungan dan semakin besar usahanya. Iya, kita produksi. Berapa modal awal? Kalau modal awal ini saya pribadi ya Pak, saya real cerita apa adanya. Itu modal awal saya itu 3 juta. 3 juta itu dapat apa aja nih? 3 juta itu saya belikan kain itu limbah Pak. Kain limbah kan harganya lebih murah. Terus kita proses dan bahannya itu kita bisanya bikin celana sambung 3 kalau nggak salah waktu itu Kak. Namanya kan bahan limbah kan, gimana bisa jadi celana gitu kita mikirnya. Jadi bahan limbah itu bukan kain yang utuh satu roll, Bukan. cuma kain 1 meter, 2 meter, 1 meter, seperti 2 itu meter, ya. ya, seperti itu. Ini sangat kreatif. Jadi untuk teman-teman ini kreatif. Ketika kita punya bahan atau kain mungkin 1 meter, 2 meter, nah dibuat celana. Sambung-sambung ya, sambung-sambung. Sambung-sambung. Sambung itu kan kalau kita pakai bahasa yang lebih bagus kan celana kombinasi. Celana ada kombinasinya. Lalu di tengah-tengah kita sablon tulisan apa biar menarik gitu biar ya. menarik gitu ya. Dengan modal 3 juta dapat kain. Dapat kain terus dan alat-alatnya waktu itu 2 juta saya belikan kain. 2 juta. Yang 1 juta itu buat kebutuhan alat-alatnya dan operasional. Alat apa itu? Seperti benang kan, ada benang, terus ada elastiknya. Berarti semua ya, ini semua aksesorisnya. Aksesoris sampai 1 juta atau kurang lebih? Kurang lebih. Cuman nggak nyampe 1 juta lah, orang kan kita menyesuaikan kapasitas produk yang kita bikin. Awal mulai itu sangat kita perinci Pak. Katakanlah kain senilai 2 juta ini, kita kira-kira bisa dari celana berapa. Itu kita aksesorisnya kita paskan di situ. Berarti, ya kalau lebih paling lebih sedikit gitulah. Berarti dengan bahan atau kain 2 juta itu berapa hasilnya? Waktu itu kalau nggak salah itu jadi 200-an celana anak-anak lah kurang lebih. 200 celana anak-anak ya. Belum ada pikiran ini mau dijual kemana, nggak ada ya? Nggak ada. Nekat aja mau dijual Nekat ke pasar aja. grosir gitu ya. Memang harus berani. Yang namanya usaha itu memang kita harus berani mengambil resiko. Berhasil atau tidaknya kita harus berani. Ya Pak Dayat? Iya, seperti itu Pak. Iya, seperti itu. Jadi 3 juta itu kan untuk modal awal. Modal ini apa namanya bahan dan aksesoris. Tenaga belum ada masuk itu karena kita kerjakan sendiri sama istri. Dikerjakan, dipotong sendiri, diobras sendiri, dijahit sendiri. Mesin itu Pak, mesin saya belum ada, itu dikasih pinjam sama orang tua kita. Jadi orang tua ada mesin. Mesin apa? Obras, mesin jahit waktu itu. Cuma mesin ada obras, 2 mesin lah. Sama mesin jahit ya. Kebutuhannya cuma 2 itu ya. Cuma 2 itu. Kita potong. Kalau mesin potong dulu masih pakai gunting kita. Pakai gunting ya. Pakai gunting kan kain kiloan itu tadi si kain limbah kan nggak bisa dia pakai mesin Pak. Kira-kira ini ya untuk teman-teman juga pengen tahu kan. Ketika dia tidak punya sama sekali mesin obras, mesin jahit, mesin potong, berapa modal yang dibutuhkan? Meskipun itu beli bahan second. Meskipun beli bahan second ya. Kalau kita mulai dari mesinnya kita nggak ada, itu saya perkirakan itu masih butuh dana itu 10 jutaan Pak. Tinggi ya? Tinggi. Dana buat 10 juta. Mesin itu. Semua? Iya. Berarti coba dirinci lagi. Mesin jahit berapa? Mesin jahit sekitar 2 juta lah. 2 juta ya. Mesin obras 28 sampai 3 juta tergantung kondisinya itu katakanlah 28 ya. Jadi 5 juta. Nah, 5 juta. Terus 5 juta terus kita masih butuh mesin potong kan. Mesin potong misalkan berapa? Beli mesin potong itu sekitar kalau baru 700-an. Jadi itu berapa Pak sudah? Ya anggap aja 6. Anggap saja 6. Terus ada lagi mesin kolornya. Mesin kolor. Nah, ini untuk bikin celana ya. Mesin kolor itu sekitar 5 jutaan. 5 juta ya. Second.
second itu. Second 5 juta. Berarti modalnya sekitar 11 juta. 11 juta lah. 11 kalau buat bahannya. Modal awal untuk mulai bisnis konveksi itu 11 juta. Ini untuk beli alat-alatnya, investasi alatnya. Terus habis itu kain ya. kurang lebih 2 juta sampai 5 juta 5 juta ya. Berarti sudah berapa ya? 16. 15-an lah. 15 ya. 16. Terus belum juga dihitung biaya tenaga. Biaya tenaga itu tadi. Biaya tenaga. Kalau biaya tenaga, Pak, sekarang kan sudah punya teman-teman tim jahit ya. Tim jahit sudah ada. Itu per minggu perputarannya berapa ya? Per minggu itu perputaran kita, Pak ya. Setelah kita rinci itu hampir 6 juta lah. Itu untuk tenaganya, untuk operasionalnya. Tenaga. Ya. Kalau bahannya paling kita biasanya itu habis sekitar 3 seri itu, satu serinya itu kurang lebihnya hampir 7 juta. Satu seri. Satu rollnya. Satu roll. Kainnya 7 juta tadi. Maksudnya satu roll kain 7 juta itu untuk 1 minggu? Iya, untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu, jadi bahan itu 7 juta. 7 juta. Terus tenaga, biaya tenaga? Biaya tenaga itu kurang lebih hampir 6 juta itu. Keseluruhan ya? Keseluruhannya. Jadi perputaran operasionalnya itu 7 tambah 6, berarti berapa, Pak? 7 tambah 6, 13. Pikir saya itu segitu ya. Selalu saja dicoba saya. Iya. Jadi memang biaya operasional konveksi ketika sudah jalan, kita sudah jalan ya itu kurang lebih 13 juta. Nah, biaya awal modal konveksi sama beli bahan-bahannya tadi kurang lebih di angka 20 juta. Itu tergantung kita beli bahannya itu ya. Tergantung kapasitasnya aja. Tergantung juga sih. Cuma kalau di awal-awal usaha memang kita beli yang seadanya dulu. Kita coba dulu. Kira-kira pasar kita itu kemana larinya. Kalau menurut saya, Pak, memang itu tergantung kalau modal usaha ya. Tergantung dari orangnya yang mau memulai itu. Maksudnya gini, katakanlah dia bisa mencukupkan modalnya itu, misalkan dia ada modal cuma 5 juta, cuma 10 juta. Betul. Sebenarnya itu bisa jalan. Iya, tergantung dia produksinya. Ya, kalau kemampuannya segitu ya gimana caranya bisa jadi kan itu. Dulu waktu saya awal juga modalnya cuma 3 juta, Pak. 3 juta. Wah, iya. Beli bahan kain PE. Nah, ini simpel sekali, kalau saya masih simpel. Beli bahan kain PE sekitar 2.500.000. Itu saya lempar ke orang yang kepala jahit lah. Dia siap produksi sampai barang jadi. Namanya kan maklon. Kalau di daerah kami namanya ngesup. Bahasa Jawanya ngesup. Nah, kalau di luar bahasanya maklon. Saya punya bahan kain, ini coba produksi celana legging panjang dulu. Jadi celana legging panjang itu saya taruh ke penjahit yang dia bisa nyelesain sampai barang jadi sampai di packing. Nah, itu waktu awal. Jadi gini, kalau memang kita kesusahan di produksi kita bisa pakai sistem maklon tadi. Cuma memang kita harus punya relasi. Kita harus punya target pasar, ya kan? Kita harus punya ini teman-teman ya, teman-teman yang terkait dengan bisnis konveksi itu. Ya. Ya kan memang ya itu tadi, Pak, pengalaman orang buka usaha itu kan beda-beda. Betul. Arahnya sama, cuman langkah yang diambil ini beda-beda. Tapi tujuannya sama. Tapi kan kalau Pak Dayat kan memang sudah ahlinya ini. Pak Dayat bisa menguasai semua. Memotong, jahit, ngolori, ngeter-ngeter garapan. Semuanya. Motor sampai rusak semua. Multi talenta. Kok duduknya motornya Jeb? Motornya. Sampai acur. Motornya. Jadi Pak Dayat kan bisa semua, bisa menghandle semuanya. Nah, itu sisi positifnya. Kalau sisi negatif di maklon, dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa menjual, tapi dia tidak bisa memproduksi. Nah, tadi kan tentang ini, Pak, tentang rincian biaya modal, memang kurang lebih di angka 20 juta ya. 20 juta lah. Terus kalau kita bicara tentang keuntungan. Jadi bagaimana cara menghitung keuntungan di konveksi ini ya? Keuntungan konveksi itu. Keuntungan konveksi itu, Pak, biasanya itu di kita itu paling dapatnya itu sekitar 5-10% lah. 5-10% ya dari biaya. Keuntungan bersih ini ya? Keuntungan bersih. Jadi memang untuk konveksi itu keuntungannya nggak terlalu tinggi, nggak mungkin di atas 10%. Ya? Cuman kan kita bisa kalikan produk. Iya. Dikalikan itu berapa? Dikalikan. Semakin cepat prosesnya, semakin
tinggi juga pendapatannya. Dalam 1 minggu kita bisa menjual barang 50 kodi lebih, itu kan juga lumayan kan, meskipun 5%. Tapi rata-rata memang konveksi di daerah kita, di Jepara, di Jawa Tengah lah, ya, itu memang keuntungannya 5% ya Pak, setahu saya ya. Bahkan saya sendiri pun juga 5%. Itu nih, bahkan kadang ada yang 4%. Waduh, tapi nggak apa-apa, yang penting lancar kan gitu. Memang banyak sekali para kompetitor alias pesaing itu kan, banyak sekali. Kita nggak mau memang dengan harga segitu. Dengan misalkan ini ada celana kolor ini, kita jual 10.000 untuk grosir ya. Yang lain ada yang jual 9.000. Ya kita mau nggak mau harus jual 9.000. Nah untuk Pak Dayat ini konveksinya ya, itu penjualannya di mana Pak basicnya? Ya kalau target market saya yaitu tadi Pak. Target saya untuk saat ini ke online, ke pasar grosir, dan juga ke teman-teman relasi. Jadi banyak sekali ini ya. Ketika pasar online sedang agak menurun, kita punya pasar grosir. Ya. Jadi ini ide yang bagus nih ya. Kadang juga kita jalanin maklon juga Pak. Nah ini mau saya bahas nih ya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin sistem maklon, celana-celana kolor atau celana brocot, ya kan brocot apa ya? Brocot, ya. Bisa langsung menghubungi Pak Dayat. Nomornya ada di sini. Ya. Atau ini apa ini nih? Pokoknya ini, Pak? Kita jamin produknya gini lah. Kita punya tim jahit yang bagus. Karena dengan sistem maklon, dengan kualitas jahitan yang bagus, harga yang memang standar. Jadi saling menguntungkan. Ya kan? Pak Dayat juga menguntungkan dari sistem yang ingin menggunakan jasa maklon, Pak Dayat tadi. Juga pasti dapat keuntungan. Ya, jadi lancar ya, sama-sama lancar. Jadi sistem maklon khusus punya Pak Dayat ini ya. Pak Dayat kan siap melayani sistem maklon tadi ya. Seperti apa Pak kira-kira? Ketika ada calon customer ingin kerjasama dengan Pak Dayat. Tergantung permintaannya Pak. Tergantung permintaan customer dan tingkat kesulitan dari proses produknya. Tergantung ya. Iya, tergantung. Apakah semua, misal ada permintaan gamis, apakah bisa? Kalau di kita memang terus terang basicnya bukan di situ Pak. Kalau untuk gamis, basicnya kita itu di celana kolor. Ya. Jadi setiap model kita yang tentukan, lalu kita reviewkan ke konsumen itu tadi. Dia masuk apa tidak? Kalau masuk kita proses. Ada juga yang sudah kasih sampel ke kita. Kita tinggal proses gitu. Jadi lebih enak ya. Lebih enak. Jadi untuk teman-teman yang kita nggak usah mikir produknya, mau kerjasama dengan tim bagian produksi dengan sistem maklon, Pak Dayat siap memproduksi, siap membantu ya. Siap membantu. Ya, kalau lebih enaknya memang kalau bisa ada sampel atau contoh. Ada contoh. Coba kirim aja ke Pak Dayat contohnya. Kalau dengan biasanya sistem maklon itu kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarkan untuk ongkosnya itu? Untuk ongkos sistem maklon, Pak ya. Tergantung bahan dan juga kualitas dari jahitan. Kan gini sih Pak, kalau maklon kan semua sudah disediain oleh dia. Bahannya dari dia. Pak Dayat kan cuma modal tenaga sama alat-alat konveksi. Alat-alatnya konveksi. Berarti kan yang dibutuhkan berarti apa ya? Yang tenaga lah. Tenaga dan tenaga produksi itu pun tergantung dari tingkat kesulitan produk itu Pak. Gitu-gitu ya. Kalau yang simple, cepat, kita rendah biayanya. Kalau yang sulit memang butuh waktu kan, proses juga kita agak naik sedikit. Oke teman-teman, jadi yang mau menghubungi Pak Dayat, dia bisa produksi celana semua bidang, celana pria ya. Celana pria. Nah, langsung aja cek di sini, di Facebooknya atau TikToknya di sini ya. Sini aja ya. Kita balik lagi ke keuntungan, karena tema kita tadi tentang keuntungan dan biaya modal awal konveksi ya. Nah untuk keuntungan ini, kan tadi kan 5% ya Pak. Nah, misalkan dengan modal 20 juta, dengan ini modal semua ya, modal beli alat-alat kebutuhan kayak mesin. Tadi sampai berapa? 20 ya? Sampai 20 kurang lebih. 20. Kalau mulai nol itu ya Pak. Kalau mulai nol berarti kan 20 juta kan kita dapat semua alat-alat ya? Alat-alat untuk konveksi. Nah, untuk kebutuhan yang diproduksi, kain sama aksesoris. Itu sekitar berapa? Sekitar 10 jutaan lah. Jadi 20 juta sama 10 juta. Sama-sama. Jadi modal 30 juta ya Pak? Modal awal itu 30 juta. Itu sudah sistem
besar itu Pak, kalau modal segitu udah gede itu. Padahal dengan modal 3 juta sampai 10 juta bisa. Bisa. Ya kan? Berarti kalau di angka 30 juta itu sudah modal gede. Sudah modal gede. Tergantung kita pintar mencari apa Pak? Mencari dan mengolah ya. Mencari maksudnya mencari pembeli untuk produknya. Mengolah itu mengolah produk atau bahan seringkas mungkin lah. Seirit mungkin. Seirit mungkin. Jadi ini ada kain satu roll ya. Kita bikin celana pendek ya. Kalau bisa jangan sampai ada sisa kain yang besar-besar ya. Kalau bisa kita bisa mengatur itu mau. Memanfaatkan. Artinya itu kan untuk arahan celana menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya, jadi di mana kita harus bisa memanfaatkan kain supaya bisa irit dan tidak rugi kan, Pak. Rugi, ya. Karena juga ada permintaan barang yang aneh-aneh, Pak. Nah, mereka yang pingin model celana kargo, banyak kantong saku. Nah, itu gimana cara menghitungnya itu? Itu kalau untuk celana kargo, Pak, kita menghitungnya itu dari per celana itu sekitar habis berapa senti. Baru kita akan nanti kita bagi dari hasil harga kain, nah, dikalikan kebutuhan untuk per sentinya bahan itu tadi. Jadi memang agak ribet ya. Agak ribet kalau sistem itu. Kalau di kita itu lebih enak. Misalkan kita belanja kain berapa, jadi celana berapa, terus kita tinggal ngambil keuntungan di situ. Itu lebih enak. Kalau tadi kan itu kita ngitungnya kan proses mau jadi celana itu memang sedikit ribet. Bahkan kadang kalau kita si pemotongnya itu nggak bisa maksimalkan bahan itu di harga yang sudah kita tetapkan, itu bisa meleset keuntungannya. Ya artinya gini Pak, ketika kita mau mulai usaha konveksi tadi, kita harus punya perencanaan usaha. Kira-kira apa yang diproduksi, ya kira-kira apa yang ingin diproduksi, celana seperti apa, modelnya seperti apa, dan ada nggak tenaganya. Kalau dia mengandalkan tenaga-tenaga dari luar kan dia nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa kan memang kita harus terjun langsung, dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Kalau bisa ya gitu ya. Nah kalau memang kita nggak tahu sama sekali nih Pak, itu gimana Pak? Tapi dia ingin mulai konveksi sendiri. Yaitu tadi sistem maklon yang dipakai Pak. Ya, jadi solusinya sistem maklon. Sistem maklon itu hanya untuk mereka yang sudah punya pasar. Kalau dia belum punya pasar, ya dia belajar marketingnya dulu harus itu. Harus marketingnya itu. Karena memang sangat keterkaitan Mas. Orang yang biasa di bidang marketing dan di bidang produksi itu mereka sangat keterkaitan. Tinggal kita mau mulainya di usahanya ini seputar konveksi ya maksudnya ya. Kita mau ambil yang mana, yang sistem produksi atau yang marketing. Betul. Tergantung langkah kita di awal itu tadi. Jadi memang ini ada poin-poin khusus ya. Kalau memang fokus di marketing, memang kalau bisa kita pakai jasa maklon. Ya kan? Enak, nggak terlalu ribet. Ya. Kalau memang sudah ahlinya di bagian produksi ya kan, ya memang kita fokus di produksi, kita juga belajar marketing ya kan? Kita harus belajar juga. Kalau kita bisa produksi cuma kebanyakan ini ya, dia tidak tahu pasar-pasarnya, target pasarnya, kan susah juga. Susah itu. Artinya seorang produksi harus memiliki teman atau relasi di bagian marketing juga sih. Nah, kalau bisa lagi memang menguasai dua-duanya, menguasai semua kan. Sip itu ya. Misalnya kita dapat sampel dari luar, kita bisa jual di situ. Keuntungan kalau kita ngambil di maklon kan sedikit, paling berapa persen kan. Nah, ketika kita bisa di bidang produksi, kita proses sendiri. Karena marketnya kan kita sendiri yang tahu. Cuma pertanyaannya, kita menguasai produksi, ya kan? Kita kerja di produksi. Kita menguasai marketing, kita juga kerja di marketing. Nggak mungkin satu orang bisa menyelesaikan itu semua. Nggak bisa. Berarti itu sudah kita butuh tim. Kita butuh tim. Kita butuh tim yang memang solid, tim yang kreatif, tim yang memang benar-benar bertanggung jawab. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kita akan membahas tentang tim, ya, tim penjahit, marketing, dan lain-lain. Oke? Siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang marketing ya. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.